Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat seberapa kita yang hadir pada pagi hari ini. Semoga damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kita. Pada pagi hari ini kita memasuki hari Minggu terakhir ya dalam tahun 2014 ini, dan biarlah kita manfaatkan masih ada kesempatan kita beribadah, gunakan sungguh-sungguh, sebab kalau kita manfaatkan sungguh-sungguh maka tidak ada sesuatu yang kita korbankan untuk Tuhan yang sia-sia. Semua yang kita terima dari Tuhan dan kita manfaatkan, kita sudah menggunakan waktu hidup kita ini, kesempatan-kesempatan, maka kita akan lihat semua itu akan sangat berguna untuk masa depan kita ya. Nah, pagi hari ini saya akan membawa kita dalam suatu pemeriksaan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24. Di dalam kitab Injil Matius pasal 24 saya akan membawa kita dalam satu pemeriksaan di dalam ayat yang ke-23 dan 24, atau kita akan baca mulai ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24 ya. Kitab Injil Matius 24 ayat 22 sampai 24. Soal lihat dalam Alkitab masing-masing dan perhatikan sungguh-sungguh, gunakan saat-saat kita masih ada kesempatan untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan ini ya. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Sebaiknya kita baca ayat 21 ya. Ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang ya. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Tidak pernah akan terjadi lagi. Teruskan. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat ya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat ya. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, demi orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Terus, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, ya, jangan kamu percaya. Perhatikan. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, ya, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Terima kasih ya. Dari 4 ayat yang kita baca ini, saya melihat ada satu titik yang menjadi titik perhatian baik dari Tuhan maupun dari iblis, naga merah padam, Satan itu, yaitu pada ayat 22 dan 24 disebutkan orang-orang pilihan ya. Orang-orang pilihan itu menjadi titik fokus perhatian, bagaikan orang yang diperebutkan baik oleh iblis maupun oleh Tuhan. Dan pada ayat 21-22 iblis menggunakan segala cara untuk menjatuhkan orang-orang pilihan. Siapa orang-orang pilihan itu? Itulah anak-anak Tuhan yang sudah menggunakan panggilan Tuhan. Kita ada di tempat ini, kita menjadi umat Tuhan, kita menjadi siapapun juga, itu merupakan panggilan Tuhan. Dalam kesaksian Bapak Santoso mengatakan ada orang-orang yang pada awalnya seperti tidak ada pengharapan, tetapi kemudian pada akhirnya menjadi orang percaya. Siapa yang membuat itu? Panggilan Tuhan. Adapun caranya bagaimana, itu merupakan cara. Tetapi satu perkara, mereka menjadi anak Tuhan karena panggilan Tuhan. Mereka mengikuti apa yang mereka dengarkan dengan telinga hati mereka untuk menjadi umat Tuhan, dan mereka sudah menjadi umat Tuhan. Tetapi tidak hanya sekedar menjadi orang-orang Kristen secara umum saja, tetapi Alkitab mengatakan setelah melewati panggilan ada yang namanya satu tahap pemilihan. Mereka bukan hanya orang-orang yang dipanggil saja, sebab ada ayat mengatakan banyak yang dipanggil, tetapi apa saudara? Sedikit yang dipilih. Mereka menjadi orang-orang pilihan, melewati suatu saringan, pengalaman, masalah, tetapi mereka tetap bertahan.
menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan. Mereka orang-orang pilihan yang memiliki kualitas kebenaran, bahkan kekudusan, menunggu kesempurnaan waktu Tuhan datang kembali. Tetapi perhatikan, tetapi justru mereka menjadi incaran dari kuasa kegelapan untuk menghancurkan mereka, untuk menjatuhkan mereka. Ada dua perkara, dua cara iblis menjatuhkan orang-orang pilihan, yaitu pada ayat 21 tadi kita sudah dengarkan, lewat suatu penderitaan, suatu siksaan, suatu aniaya. Sebab memang itulah karakter dari iblis. Iblis adalah pribadi yang kejam. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula, sehingga dia menggunakan segala cara, penderitaan, kekejaman, aniaya, kesulitan, apapun juga, sakit, penyakit. Untuk apa? Kalau boleh orang-orang pilihan itu kemudian jatuh. Tetapi ayat 21-22 dikatakan Allah datang untuk membela orang-orang pilihan. Demi orang-orang pilihan, Tuhan mempersempit ruang gerak dari iblis. Dia memperkecil waktu, dia mempersingkat waktu. Sebab kalau waktu itu tidak dipersingkat, bahkan orang-orang pilihan itu akan gugur. Tetapi demi orang-orang pilihan, waktu itu dipersingkat. Itu cara Tuhan untuk melindungi kita. Oleh sebab itu di hari-hari ini, manfaatkan waktu-waktu yang ada. Gunakan waktu-waktu yang ada ini ya. Yang kedua, pada ayat 23 dan 24, yaitu lewat penyesatan. Iblis itu adalah orang yang kejam, pribadi yang kejam, bahkan dia pembunuh. Kalau dia menyiksa, bukan hanya sekedar menyiksa, untuk membunuh, terutama apa yang dibunuh, yaitu jiwa, yaitu roh manusia, rohani manusia. Kalau sampai manusia itu menyangkal Tuhan, itulah target keberhasilan dari semua aniaya, semua penyiksaan yang dikerjakan untuk anak-anak Tuhan. Tapi yang kedua apa? Yaitu lewat penyesatan. Sebab memang tabiat iblis adalah pendusta. Kita Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula, tapi dia juga bapa pendusta. Sehingga dia melancarkan tipuan-tipuan, penyesatan-penyesatan. Dengan target siapa? Kalau boleh ya, sekiranya mungkin ya, adalah orang-orang pilihan. Dia tidak bangga, dia tidak puas kalau hanya menyesatkan orang-orang Kristen umum. Maafkan, saya mau katakan ini, iblis tidak ada kebanggaan, tidak ada kesenangan sama sekali kalau dia hanya menyesatkan dunia, menyesatkan orang-orang Kristen biasa. Tetapi dia akan berbangga, dia akan sangat senang kalau ada anak-anak Tuhan, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang memiliki kualitas orang-orang pilihan itu sampai kemudian disesatkan. Sebab itulah tujuannya. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus benar-benar terbuka mata, buka hati, buka mata. Untuk apa? Kita harus sungguh-sungguh supaya jangan kemudian tanpa kita sadari kita disesatkan. Kenapa? Sebab penyesatan akhir zaman. Perhatikan ini penting. Penyesatan akhir zaman seperti ayat ini mengatakan, seperti penyesatan dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari luar kita gampang mengerti, ya kulitnya beda, warna kulitnya beda, cara berpakaiannya beda, semuanya beda. Anak-anak Tuhan tidak gampang kemudian tersesat. Tetapi penyesatan yang paling seringkali tidak disadari adalah penyesatan dari dalam. Penyesatan dari dalam. Pada ayat ini menggunakan istilah apa? Menggunakan istilah Mesias. Siapa Mesias itu? Itulah yang ditunggu-tunggu orang Israel. Itulah yang ditunggu-tunggu umat Tuhan dari zaman ke zaman, dari waktu-waktu ke waktu. Berabad-abad mereka menantikan Mesias. Tetapi ayat mengatakan pada akhir zaman, Mesias itu bukan lagi Mesias yang sungguh-sungguh mendahului datangnya Mesias itu. Adalah ayat mengatakan Mesias palsu akan muncul ya. Kalau ada yang mengatakan lihat Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab itu ayat mengatakan Mesias palsu sedang bekerja ya. Nah siang hari ini saya akan menyampaikan yaitu bagian yang kedua, bagaimana terjadi penyesatan di mana ayat mengatakan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Penyesatan dari dalam, bukan penyesatan dari luar. Dan penyesatan dari dalam ini yang sangat mematikan. Saya mau mengatakan
Kalau penyesatan itu dari luar, orang bisa waspada. Tapi kalau penyesatan itu dari dalam, itu yang sangat mematikan. Kenapa? Akan mengerjakan suatu kekecewaan yang sangat dalam. Ya, kalau ada orang-orang yang kemudian dikecewakan, kenapa? Ya, dia pikir hamba Tuhan, dia pikir anak Tuhan, dia pikir Mesias. Ternyata tidak sebagaimana Mesias ya. Maka kalau sampai dia kecewa atau kalau dia tersesat, maka itu kekecewaan dan tersesat itu seperti tidak bisa terobati. Oh, ini mengerikan. Kalau orang kecewa dengan pejabat, kalau orang kecewa dengan orang-orang luar, kecewa tetapi mereka bisa memaklumi, ya tidak punya firman Allah. Tapi kalau ada orang kecewa dengan hamba Tuhan, kalau ada kecewa dengan penginjil, kecewa dengan orang-orang yang seharusnya mereka anggap baik, tetapi kemudian ternyata tidak baik, maka kekecewaan itu sangat dalam, membuat mati rohani. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus menggunakan sungguh-sungguh hati pikiran kita memandang Mesias yang sesungguhnya ya. Nah, saya akan perlihatkan bagaimana bagaimana iblis menyesatkan lewat Mesias palsu itu. Ada dua perkataan, dua pekerjaan, yaitu pada ayat 23, kita baca sekali lagi ayat 23 ini. Pekerjaan penyesatan yang sedang dikerjakan. Ayat 23 perhatikan, dan ini mulai terjadi ya. Jangan nanti, bukan nanti, tetapi sudah mulai terjadi ya. Sudah mulai terjadi. Ayat yang ke-23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini. Lihat, Mesias ada di sini. Teruskan. Atau Mesias ada di sana. Ya. Jangan kamu percaya. Terima kasih. Apa ini? Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Itu berbicara tentang penampilan ya. Penampilan dari Mesias palsu itu. Dia nanti akan muncul menampilkan, inilah aku. Ya, disebutkan aku ada di sini, aku ada di sana. Ya, saya tidak belajar tentang bahasa ya. Tetapi dari perkataan di sini di sana, sudah bisa mengambil kesimpulan tentang apa, Saudara? Kalau di sana itu dekat atau jauh, Saudara? Jauh. Kalau di sini apa, Saudara? Dekat. Alkitab mengatakan Yesus ya, dia adalah Mesias, memberitakan buat mereka yang jauh, itulah orang kafir, tapi juga mereka yang dekat. Apa Yesus yang sebenarnya, Kristus yang sebenarnya, Kristus yang asli, Mesias yang asli, itu kita lihat dari penampilannya. Perhatikan, jangan gampang terkecoh. Nanti pada akhir zaman akan ada muncul Mesias, penampilan Kristus. Dan perhatikan, kalau saya belajar dari Alkitab, khususnya dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, tolong baca ya. Kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, munculnya ya dedikasi atau penyebutan buat Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus. Itu dia sandang, perhatikan, dia sandang justru pada saat dia kemudian lebih dahulu mati. Tolong baca Injil Matius, Kisah Rasul pasal yang kedua, kitab Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 36, penyebutan Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus ya, itu diresmikan lewat kematiannya dan kebangkitannya ya. Ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, perhatikan, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan yang itu. Kamu salibkan, jadi Yesus itu, Yesus yang mana? Sebab ada banyak nanti Yesus yang akan muncul, Mesias yang akan muncul, Kristus yang akan muncul. Tapi Alkitab mengatakan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan dan Mesias, Kristus itu ya. Bahasa Greeknya, bahasa Yunaninya Kristos ya. Itulah Mesias ya. Itulah yang diurapi. Sebab Alkitab mengatakan urapan itu ada ya. Roh Kudus itu ada. Kalau aku mati, adalah lebih baik kalau aku pergi.
kepada Bapa. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu, Roh Kudus itu tidak akan turun kepada engkau. Aku akan mengutus Roh Kudus kepada engkau pada saat kematian. Sehingga saya mengatakan penampilan dari Mesias yang sejati ini harus kita mengerti, supaya kita bisa kemudian membedakan. Nah, sebab kalau sama-sama ini membingungkan. Di sana ada Mesias, di sini ada Mesias juga. Perhatikan, mana Mesias yang benar ini? Apalagi makin banyak. Saya teringat waktu masih kecil, saya Natal begini ya di Manado, banyak center class ya. Semua center class ngaku asli katanya dari Belanda lah, padahal saya tidak tahu apa benar itu Santa Claus dari Belanda, legendanya begitu ya. Semua ngaku asli, saya bingung ya. Di sini asli, di sini asli. Oh ini yang asli. Ya, sebagai anak kecil saya bingung. Saya masih percaya waktu itu memang benar-benar Santa Claus ada ya. Ya, mana yang asli? Dan anak-anak Tuhan perhatikan, nanti akan muncul Kristus. Alkitab ini mengatakan Kristus yang asli adalah Kristus yang ada tanda apa? Salib. Kristus tanpa salib. Ya, Kristus tanpa salib. Sebab itu yang Rasul Paulus katakan, itu nanti akan menyesatkan orang-orang pilihan. Tolong baca 2 Korintus. Kitab 2 Korintus, gereja Tuhan yang sudah dipersiapkan menjadi mempelai wanita Tuhan. Kebaktian di Gending saya katakan, orang pilihan itu yang paling pilihan cuma satu, tidak ada duanya. Perhatikan ini penting. Kalau pasukan elit itu pasukan pilihan, ada ribuan ya. Tetapi yang paling pilihan di antara pilihan cuma satu, tidak ada kembarannya. Itulah mempelai wanita Tuhan. Tidak berbicara tentang poligami, androgami. Sebab Alkitab mengatakan satu laki-laki kepada satu laki-laki dengan satu wanita. Perhatikan ini pilihan. Dia mengkhususkan dirinya buat mempelainya, mempelai mengkhususkan diri buat mempelai prianya. Tetapi perhatikan dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, orang-orang pilihan saja ini berusaha untuk disesatkan. Rasul Paulus katakan kepada orang-orang di Korintus, sudah sebagai mempelai ya, dipertunangkan sebagai mempelai perempuan ya, perawan yang kudus. Ayat yang ke-20, ayat yang kedua maafkan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Perhatikan. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya. Tetapi aku takut. Nah, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Rasul Paulus masih takut, khawatir. Jangan-jangan jemaat yang sudah sedemikian tinggi kualitas rohaninya, perawan kudus, maafkan. Berulang-ulang kali saya katakan, kata perawan itu sudah merupakan identik dari kesucian. Ya, semoga kita berpikir kudus ya. Kata perawan itu sudah menunjukkan kesucian. Apalagi disebutkan perawan yang kudus, perawan yang murni, perawan yang tulus, ya, polos sekali. Namun ayat mengatakan dia takut jangan-jangan sidang jemaat di Korintus ini yang sudah menjadi bagaikan perawan yang kudus bisa katut ikut kepada Kristus yang lain. Sebab apa? Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja. Nah, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain, ada pribadi yang lain, Yesus yang lain, Mesias yang lain, Kristus yang lain. Teruskan. Daripada yang telah kami beritakan, ya, atau memberikan kepada kamu roh yang lain. Perhatikan. Daripada yang telah kamu terima, ya, atau Injil yang lain, ya, daripada yang telah kamu terima. Terima kasih ya. Siapa ini Kristus yang lain? Kristus tanpa salib. Sebab itulah yang membedakan Kristus dengan Kristus yang palsu, Mesias yang palsu, yaitu Kristus yang sejati ada dalam tanda salib. Dan bagaimana kita bisa mengerti bahwa salib itu, bahwa Kristus itu Kristus yang sejati, yaitu kalau hari-hari ini kita juga masuk dalam pengalaman yang sama, pengalaman salib, maka kita tidak bisa dikecohkan oleh apapun juga. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, jangan takut kalau kita harus mengalami pengalaman salib.
Sebab apa? Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus juga, di dalam pengalaman salib, justru di situ kita mendapatkan hikmat Allah. Hikmat yang tidak dapat dikacaukan oleh apapun juga. Kita dapat menilai segala sesuatu. Ini pikiran Kristus, hikmat Kristus. Tetapi kita sendiri tidak dapat dinilai oleh orang. Oh, haleluya. Ini yang harus kita mengerti. Satu ayat, tolong baca ya. 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus ini masuk dalam pengalaman salib ini, masuk dalam pengalaman. Oh haleluya. Sebab lewat pengalaman salib ini, itu yang membuat kita ada pergaulan yang intim, yang kuat, seperti kita mengenal dia sampai sedalam-dalamnya. Maafkan, seandainya mempelai pria itu punya kembaran sekalipun, tetapi kalau dia sudah mengalami pengalaman yang sama, pengalaman salib, maka kembarannya itu tidak dapat menipu dia, ya. Mengatakan akulah dia, bukan, tidak bisa, ya. Seandainya, ya. Sebab apa? Ada tanda yang tidak dapat dipalsukan. Itulah salib, ya. 1 Korintus pasal yang pertama, 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-23, perhatikan. Atau ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi kita lihat ini, orang Yahudi itu orang yang di sini, orang bukan Yahudi itu orang yang di sana. Sama-sama, baik yang ada di sini, Kristus memberitakan damai sejahtera. Di dalam apa? Salib. Ya, persekutuan orang yang di sana dan yang di sini itu hanya ada di dalam salib. Efesus, sudah bisa baca dalam Efesus pasal yang kedua, ya. Tembok pemisah itu dihancurkan lewat salib itu, ya. Terus kan? Tetapi untuk mereka yang dipanggil, ya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, perhatikan, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tetapi bagi kita yang terpanggil, kita yang terpilih, Kristus itulah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Terima kasih, ya. Hikmat Allah dan kekuatan Allah. Oh, luar biasa. Kalau kita sudah punya hikmat dan kekuatan Allah, ini yang membuat kita aman. Kita tidak bisa, ya, ditipu, kita tidak bisa dijatuhkan. Kekuatan Allah membuat sehebat apapun aniaya yang melanda kita, ya, kita ada kemampuan untuk menahan. Tetapi hikmat Allah membuat kita dapat mengerti. Sehalus apapun penyesatan itu, kita dapat mengerti, kita dapat seperti melihat ini jalan-jalan penyesatan itu. Sehingga Rasul Paulus katakan, kita dapat menghancurkan, mengalahkan semua siasat yang dibangun orang. Kita dapat menawan mereka. Oleh sebab itu di hari-hari ini, pegang ini, masuk dalam pengalaman salib. Sebab hanya di dalam pengalaman salib ini, maka kita mengerti mana Kristus yang sebenarnya, mana Mesias yang sebenarnya, mana Mesias yang palsu. Apa pengalaman salib buat kita di hari-hari ini? Kita akan baca dalam kitab Roma pasal yang ke-6, suratan Roma pasal yang ke-6. Ini pengalaman salib yang sebenarnya, ya, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan. Itu apa ini, ya? Ayat yang kelima, ya, ayat yang kelima masuk dalam pengalaman kematian, ya. Ini pengalaman salib. Oh, jangan menghindar, sebab memang ini, maafkan, ini yang hari-hari ini banyak orang menghindar. Bahkan Rasul Paulus katakan, banyak orang-orang yang mengaku sebagai hamba-hamba Tuhan seperti kami, Rasul Paulus katakan, tapi ternyata mereka adalah musuh salib Kristus, seteru salib Kristus, ya. Ayat yang ke-5, perhatikan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, menjadi satu, jadi kita tidak bisa ditipu lagi. Sebab apa? Tandanya ini, ya, tandanya ini, ya. Teruskan. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, perhatikan, kalau kita mau menyatu dengan kematian dan kebangkitan, itulah hakikat dari salib Kristus. Teruskan. Karena kita tahu, ya, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan untuk menyalibkan
matikan manusia lama kita supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, ya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. terus, Sebab siapa yang telah mati, ya, ia telah bebas dari dosa. nah, terima kasih ya. Jadi kita lihat ini pengalaman bersama Tuhan dalam pengalaman kematiannya. Apa itu? Kita mematikan manusia lama kita dengan segala pemikirannya, dengan segala keinginannya. Sehingga kalau manusia lama itu dimatikan, kita tidak berjalan lagi, kita tidak berpikir lagi menurut pikiran dan keinginan manusia lama kita, tetapi dalam tuntunan Roh Kudus. Itulah ya Kristus itu, itulah Mesias itu yang diurapi. Kita berjalan dalam urapan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Ya, dan Roh Kudus itu sangat sensitif. Ya, sangat sensitif. Kita bisa mengerti mana Kristus yang palsu, mana roh yang palsu. Kita tidak bisa disesatkan. Ya, kita tidak bisa disesatkan. Saya akan buktikan ayatnya ya. Dalam kitab 1 Yohanes, suratan 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. Roh Kudus itu, ya itulah Mesias yang diurapi. Kita akan mengalami pekerjaan Mesias yang sesungguhnya lewat pengalaman salib. Ya, sebab urapan tidak pernah akan ada kalau kita mengikuti pikiran daging, keinginan daging. Alkitab mengatakan daging dan roh tidak pernah bisa akur sah. Ya, kalau kita lebih menuruti daging, tidak pernah akan mengalami urapan. Dan kalau tidak ada urapan, itu orang yang sangat gampang disesatkan. Ya, oleh sebab itu di hari-hari matikan daging supaya roh itu berkuasa. Dia dominan atas kehidupan kita ya. Ayat yang ke-1, sebab ayat mengatakan sekarang ini zaman penyesatan, zaman pemalsuan. So lihat aja secara kehidupan sehari-hari, ya semua ini zaman penyesatan, pemalsuan. Begitu muncul produk yang asli, bahkan lebih cepat lagi yang muncul palsunya dulu, bajakannya ya, KW 1, KW 2 ya. Sebelum muncul yang asli, yang palsu sudah lebih dulu muncul ya. Nah ini perhatikan ayat yang pertama. Kalau kita tidak punya, kalau orang dunia pengetahuan ya, maka gampang dipalsukan, gampang ditipu, gampang disesatkan. Ayat yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Ya, dari mana kita bisa menguji? Dari mana kita bisa mengerti ini yang palsu, ini yang tidak palsu? Kalau kita sendiri tidak punya kemampuan untuk menentukan mana yang palsu. Karena Alkitab mengatakan kemampuan itu bukan datang dari kita, sebab begitu halus penyesatan itu. Secara manusia kita mungkin tidak mampu, sangat tidak mampu. Tapi kalau ada Roh Kudus, ya, ayat mengatakan jangan percaya setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Ya. Apakah mereka berasal dari Allah? Ya. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Menjelajah seluruh dunia. Ya, jangan katakan di daerah-daerah yang terpencil ini tidak ada pemalsuan. Ya, jangan katakan hanya kota-kota saja, di mana-mana. Ya, teruskan. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Ya. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Perhatikan. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Itulah roh itu adalah roh antikristus. Roh antikristus, roh Mesias palsu. Teruskan. Dan tentang dia telah kamu dengar. Perhatikan. Bahwa ia akan datang. Ya. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Terus. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kenapa? Sebab roh yang ada di dalam kamu, yang ada di dalam kita, roh yang memenuhi kita, roh yang mengurapi kita. Ayat mengatakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini kita harus pegang. Oh haleluya. Ini harus pegang. Roh Allah itu, dia hikmat Allah buat kita, tapi juga kekuatan Allah menghadapi apapun juga. Kalau kita punya Roh Kudus, Alkitab mengatakan itu yang memampukan kita mengerjakan sesuatu, bahkan pekerjaan besar
Dalam kitab Zakaria mengatakan, bukan oleh keperkasaan, tapi oleh Rohku ya Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini ya, masuk dalam pengalaman salib. Pengalaman salib, sebab Kristus yang sejati, Mesias yang sejati, Mesias yang ada dalam tanda salib. Hanya orang-orang yang mau mengalami pengalaman yang sama, hanya orang-orang yang mau masuk dalam pengalaman yang sama, dia tidak terkecoh dengan penampilan-penampilan. Walaupun mungkin seperti luar biasa penampilan dari Mesias palsu itu, Kristus palsu luar biasa, bisa membuat orang terkecoh. Ya. Tapi kalau kita melihat, kalau kita punya roh ini, ayat mengatakan kita tidak gampang percaya semua roh. Sebab roh yang ada dalam kehidupan kita ini roh yang sejati, roh yang sesungguhnya lebih besar dari semua, bahkan roh-roh pemalsuan yang sedang menjala raya di tengah-tengah umat manusia, bahkan di tengah-tengah gereja Tuhan hari-hari ini. Saya tidak menakut-nakuti, saudara, tetapi Alkitab sudah mengatakan roh penyesatan itu menjelajah seluruh dunia, termasuk masuk sampai di dalam gereja-gereja Tuhan. Kalau kita tidak hati-hati, jangan kita pikir gereja itu aman. Justru penyesatan yang paling halus, penyesatan yang paling mematikan masuk melalui gereja-gereja. Kalau dari luar gampang ditangkal, tapi kalau musuh itu masuk dari dalam, itu yang sulit terdeteksi. Tapi Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Kapan kita menerima Roh Kudus? Pada saat kita ada kerinduan, pada saat kita ada kerelaan untuk mengalami pengalaman yang sama. Mesias yang sejati itu ada tanda salib. Maka anak-anak Tuhan juga memiliki tanda yang sama. Alkitab mengatakan tanda itu yang membuat kita berbeda dengan segala sesuatu yang tidak benar. Bisa mengerti demikian, amin? Ini penyesatan, ya, penyesatan. Ya, mulai dari penampilan. Ada penampilan-penampilan. Hari-hari ini, ya, jangan kemudian, ya, tergantung penampilan ke gereja. Nanti, gerejanya pendetanya itu aja, ya, pendeta lokal lagi, ya. Aku mau kalau pendetanya yang hebat-hebat, ya. Ya, kalau kemudian mau yang begitu tergantung, ya, nanti kemudian baru dengar belakangan berita-berita kecewanya itu sangat dalam. Sebab itu di hari-hari ini bukan memandang manusia, mandang Kristusnya itu loh. Ibadah kita mau memandang manusia atau memandang Kristus? Kristus yang mana? Kristus yang sejati, Mesias yang sejati. Nah, kita kembali dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 tadi. Pada ayat yang ke-24 kita lihat ini. Pada ayat 24, ya, dia juga menyesatkan lewat apa? Ayat 24, selain lewat penampilan-penampilan, Tuhan katakan jangan percaya. Jangan gampang percaya, jangan percaya. Ada tandanya. Ya, jangan percaya. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus katakan, kamu percaya saja. Orang datang bawa Kristus yang palsu, percaya saja. Bawa Injil yang palsu, percaya saja. Roh yang palsu, percaya saja. Perhatikan, ya, saking kepinginnya menerima urapan, saudara. Ya, ngejar urapan, tidak tahu urapan dari mana, saudara. Ya, perhatikan, hati-hati. Alkitab mengatakan membawa roh yang lain. Nah, kalau kena urapan yang salah, urapan yang sesat, saudara. Banyak orang yang begitu. Nah, kalau sudah urapannya sesat, semuanya disesat. Oleh sebab itu, jangan mentang-mentang dinamakan anointing, urapan dan apalah, saudara. Mengejar itu, hati-hati, saudara. Rasul Paulus sudah ingatkan 2000 tahun yang lalu. Ya. Ayat yang ke-24, perhatikan. Sebab Mesias palsu, ya, dan nabi-nabi palsu akan muncul. Nah, dia bukan hanya sekedar menampilkan diri begitu saja, ya, akulah Mesias. Tapi ayat mengatakan ada pekerjaan, ada perbuatannya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Dan mujizat-mujizat, ya, sehingga sekiranya mungkin, nah, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, jadi kita lihat ini Mesias palsu juga ada tanda-tanda, ada pekerjaan-pekerjaan ajaib. Perhatikan, ini penting, ini statement yang sangat penting, bahwa Mesias itu juga disertai dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat.
Ada pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Nah, kalau kita lihat di sini, munculnya Mesias yang palsu disertai dengan tanda-tanda yang dahsyat. Ini memberikan kita pelajaran untuk apa? Supaya, perhatikan, hari-hari ini pengikutan kita, pelayanan kita, iman kita jangan tergantung pada mujizat-mujizat, tanda-tanda yang hanya nampak lewat apa? Mata. Jangan. Oleh sebab itu Rasul Paulus kan katakan di dalam kitab 2 Korintus, tolong baca ya, 2 Korintus, perjalanan kita, langkah-langkah kita ini tidak tergantung pada apa yang kami lihat. Tolong baca ya. Hidup jangan berdasarkan apa yang dilihat, melayani jangan berdasarkan apa yang dilihat. Loh, nyata loh, saya pernah mendengarkan, mau percaya tidak percaya, itu terjadi di samping saya. Ya, orang sakit sembuh. Ya, ini di samping saya tidak percaya bagaimana itu terjadi di samping saya. Ini Alkitab sudah mengatakan Mesias palsu pun mengerjakan yang sama, bisa. Ya, apa dukun tidak bisa mengerjakan itu, dukun juga bisa menyembuhkan. Ya, iblis bisa menyembuhkan. Semua bisa dikerjakan. Jadi kalau kita melayani ibadah ini hanya bergantung pada apa yang dilihat, mujizat yang kelihatan dengan mata ini untuk perkara-perkara yang sifatnya jasmani, orang itu akan disasaran empuk dari penyesatan akhir zaman. Oleh sebab itu, perhatikan, Rasul Paulus katakan apa bagi kita? Lebih daripada hanya mujizat-mujizat yang sangat-sangat ya fisik itu. Bukan saya mengatakan semua mujizat yang fisik itu palsu, tidak. Sebab Tuhan juga mengerjakan mujizatnya. Tuhan juga punya cara lewat mujizat-mujizat itu memenangkan. Tapi jangan kemudian menyandarkan iman itu pada apa-apa yang dilihat. Kepada Thomas Tuhan katakan, alangkah baiknya kalau kita beriman walaupun tidak melihat. Nah, ayat yang tolong baca ya. 2 Korintus pasal yang kelima. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ini berbicara tentang pembaharuan hidup. Inilah mujizat yang sesungguhnya harus kita alami, Saudara. Pembaharuan hidup. Ya. Memiliki manusia rohani yang makin hari makin diubahkan, walaupun maafkan tidak mengalami mujizat yang secara jasmani. Sempat ada orang mengatakan, apa gerejamu gak ada mujizat, gak ada kesembuhan, ya, gak ada keajaiban. Nah, saya mau mengatakan kalau iman kita mengikut Tuhan hanya semata-mata untuk mujizat, itu sangat-sangat ketawa iblis, sangat-sangat empuk, begitu mudahnya, ya, mudahnya disesatkan. Oleh sebab itu Tuhan katakan apa? Ayat yang keempat, pasal yang kelima, 2 Korintus 5 ayat yang keempat. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, ya, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan demikian. Ya, mereka tidak mengalami keobahan hidup. Ya, seperti Alkitab mengatakan itu, mereka ingin memakai baju yang baru, tetapi baju yang lama ini tidak dilepaskan. Kehidupan lama tidak ditanggalkan. Ya, sehingga bayangkan itu menghasilkan suatu pertentangan. Ingin menjadi anak Tuhan, tetapi tetap mempertahankan adat yang lama, pandangan yang lama, keyakinan yang lama. Mau jadi anak Tuhan, mau jadi hamba Tuhan, mau melayani, tetapi tidak mau berkorban, tinggalkan ya sesuatu yang lama. Tuhan katakan tidak bisa. Yang lama ditanggalkan, baru memakai pakaian yang baru. Kalau demikian, itu yang terjadi pertentangan batin. Ya, dengar firman Allah, tapi masih punya keyakinan untuk sesuatu yang lama. Ya, terus supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ya. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Perhatikan. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat yang ke-6. Maka oleh karena itu,
hati kami senantiasa tabah. Perhatikan. Meskipun kami sadar Perhatikan. bahwa selama kami mendiami tubuh ini, Ya. kami masih jauh dari Tuhan. Sebab ayat yang ketujuh, Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. hidup kami ini hidup karena percaya, walaupun tidak lihat Anda. Bukan karena apa? Bukan karena melihat, Ya, tetapi hati kami tabah. ya. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini Ya. untuk menetap pada Tuhan. Terima kasih ya. Sudah lihat Alkitab ini, ayat ini itu dalam kaitan pada ayat yang sebelumnya. Tolong baca ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-16 pasal 4. Ayat yang ke-16 pasal 4 ayat 16. Ini membuat kita kuat, berhikmat, tidak mudah dikecoh oleh penampilan performance dari nabi-nabi palsu, Mesias palsu ini ya. Ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, Nah, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari tetapi ke manusia sehari. batinnya ini, manusia rohani itu diperbaharui dari sehari ke sehari. Teruskan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini Nah. mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, Ya. jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab ayat 18, Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan itu, tanda-tanda ajaib yang sifatnya jasmani, demonstratif itu. Teruskan. melainkan yang tak kelihatan. Tetapi yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, Nah, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. terima kasih. Perhatikan, ini penting ya. Hari-hari ini kita, kalau Tuhan Yesus sendiri mengatakan pekerjaan dari Mesias palsu itu disertai dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat itu, maka itu menjadi pelajaran buat kita. Jangan landaskan pelayanan kita, jangan landaskan ibadah kita, jangan dasarkan semuanya itu pada apa-apa yang kelihatan mata, mujizat-mujizat yang kelihatan mata itu. Tapi lebih dari itu, yaitu yang tidak kelihatan, itulah manusia batinnya. Bagaimana kita mengalami keobahan, pembaharuan, sampai kita merasakan Tuhan ya, walaupun mungkin secara jasmani tidak mengalami mujizat. Kami pernah punya pengalaman demikian di Manado. Salah satu orang dari jemaat Tuhan mengalami juga sakit ya. Ulang-ulang saya sudah sampaikan. Dan waktu sakit dia benar-benar tidak berdaya, sampai tidak berdaya ya. Tetapi kemudian dia muncul hikmat Allah. Dia ingin mencari Tuhan, tapi dia katakan, saya mau mencari Tuhan bukan mencari sembuh, tapi cari selamat. Dan betul, dia ikut Tuhan. Dan karena dia bukan untuk mencari kesembuhan, bukan mencari mujizat, tapi mengalami keselamatan, diubahkan. Tuhan ubahkan. Dia disembuhkan juga. Apa-apa yang tidak mungkin itu Tuhan kerjakan. Dalam waktu yang singkat, waktu dia masuk ke gereja dia tidak bisa apa-apa, terlentang, tidur, lumpuh. Sebab dia sudah dirusak dengan alkohol, tubuhnya dirusak dengan alkohol. Ya, tadinya tinggi, seperti mimpes dah, merosot. Jadi pendek, ada tulang-tulang belakang ini yang kemudian mungkin hancur apa gimana ya. Jadi pendek. Dia lumpuh, tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, dia dipikul. Waktu dia dibaptiskan dalam 3 hari, seluruh dari pusar ke bawah ini sakit. Ayah saya sempat bertanya, kenapa ini Tuhan? Malah dibaptis malah sakit. Ternyata itu suatu kemajuan. Sebab tadinya seluruh kakinya sudah tidak ada rasa lagi. Jadi kalau sudah terlentang begitu, semut itu gigit dia tidak rasa lagi, saraf-sarafnya sudah mati. Tapi dia mengalami keajaiban, mujizat. Tapi bukan itu yang jadi targetnya. Dia ingin mengalami keobahan. Sehingga walaupun dia mengalami keajaiban, tapi satu, Tuhan ubahkan. Tubuh bisa mengalami mujizat, bisa juga tidak mengalami mujizat. Yang paling penting adalah manusia batinnya kita. Amin. Kasih manusia batinnya itu yang harus diubahkan dari hari ke hari. Sehingga seandainya dia pun
tidak mengalami keubahan. Dalam 3 hari dia sakit, tapi kemudian selanjutnya dia bisa berjalan lagi. Bahkan bisa membangun gereja kita yang ada di Bitung sana. Dia yang menjadi tukang, jadi kepala tukangnya untuk membangun itu ya. Kalau di sana membangun gereja gotong royong jemaat, hampir mungkin tidak pakai tukang luar ya. Jadi digeruduk ya, jemaat yang membangun. Dan itu terjadi dari siapa? Orang yang mengalami pembaharuan, orang yang mengalami keajaiban yang sesungguhnya. Keajaiban yang sesungguhnya mengubahkan manusia batin, manusia rohani ini, dari orang yang ya begitu hanya memuaskan keinginan dagingnya, ingin menjadi orang-orang yang memuaskan keinginan hati Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini ya, hari-hari ini adalah hari-hari bagaimana kita mengalami keajaiban yang sesungguhnya. Jangan kita hanya mengejar mujizat-mujizat yang di luar sana, baik juga, tetapi lebih dari itu adalah kita harus mengalami keubahan. Manusia lama harus ditanggalkan untuk kita berpakaian dengan manusia baru. Semua mengalami demikian, amin. Sebab kalau kita sudah berpakaian menjadi manusia baru, maka itulah yang membuat kita sempurna di hadapan Tuhan. Tubuh jasmani ini sifatnya sementara, tapi yang rohani ini, yang kekal itu, yang di dalam, yang tidak kelihatan, itu yang harus diubahkan. Walaupun luarnya bagus, tapi kalau dalamnya bobrok, dalamnya itu yang sesungguhnya, saudara. Yang di luar itu hanya semu sementara, yang dalamnya manusia sesungguhnya itu adalah manusia batinnya. Itu yang harus mengalami keubahan hari demi hari. Kalaupun dia mati, tetapi dia mengalami keubahan, tubuhnya mati, rohnya diselamatkan. Oh, haleluya. Ini yang sesungguhnya ya. Ini kalau kita lihat ini penampilan Mesias palsu disertai dengan mujizat. Hari-hari ini jangan landaskan perjalanan hidup kita, ibadah kita dengan apa-apa yang kelihatan ya. Nah, yang kedua apa? Saya akan perlihatkan apa tanda bahwa mujizat itu mujizat palsu. Tidak semua mujizat yang terjadi di gereja itu palsu. Perhatikan, ini penting. Saya mengatakan jangan kemudian seolah-olah saya anti mujizat. Mujizat itu ada sampai sekarang. Keajaiban itu ada. Tapi saya lihat di sini, ini tandanya bahwa mujizat itu mujizat yang dikerjakan bukan dari Allah, tapi dari mujizat itu kerjakan dari iblis, dari nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Kitab Ulangan pasal yang ke-13, perhatikan ini penting. Tuhan katakan ini terjadi penyesatan, sedang terjadi penyesatan. Kitab Ulangan pasal 13, Kitab Ulangan pasal 13. Oleh sebab itu biar kita lebih bijak hari-hari ini, jangan memberi diri menjadi sasaran empuk penyesatan. Kitab Ulangan pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Ada mujizat. Musa mengerjakan mujizat. Ya, ahli-ahlinya Firaun juga mengerjakan mujizat. Ya, Musa mengubah air jadi darah. Mereka juga bisa membuat itu. Musa membuat tongkat jadi ular. Mereka juga membuat itu. Musa mengeluarkan kata-kata dari air. Mereka juga mengerjakan itu. Perhatikan, mana bedanya, sah? Sama-sama mujizat. Apa bedanya? Tolong baca ini. Ya, ayat yang ke-13 supaya kita tidak gampang kemudian menghakimi. Ya, mujizat yang benar kita katakan palsu. Yang palsu kita katakan benar. Sebab apa? Tidak punya patokan. Nah, kita lihat ayat yang ke-1, pasal yang ke-13, Ulangan 13 ayat yang pertama. Perhatikan, ini patokannya di sini. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan yang memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Nah, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi. Ada tanda yang lain nabi palsu. Dalam pasal yang ke-18 dikatakan dia katakan sesuatu dan tidak terjadi. Itu tanda bahwa itu nabi palsu, sah. Menubuatkan sesuatu dan tidak terjadi, itu tanda pertama bahwa itu nabi palsu. Tetapi juga ada nabi yang palsu. Dia katakan sesuatu dan terjadi. Nah, ini lebih sulit, saudara. Mau katakan palsu, jadi. Saya lihat hasilnya benar jadi, terjadi. Dia ngomong apa terjadi. Nanti akan terjadi apa terjadi. Lah akan terjadi apa terjadi. Apa itu palsu? Apa itu bukan dari Tuhan? Nah, Alkitab mengatakan apa? Dan kalau itu, dan apabila ayat 2,
Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, tetapi ia membujuk, ada embel-embelnya, apa itu? Mari kita mengikuti Allah yang lain, Ya. yang tidak kau kenal, Nah, dan mari kita berbakti kepadanya. ya, Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, ya, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui ya. apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Terus, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. ya. Kamu harus takut akan Dia. Sebab, Kamu harus berpegang pada perintahnya. ya. Suaranya harus kamu dengarkan. Ya. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Terus, Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, kenapa? karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Ya. Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, Ya. dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, Nah, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. ya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Terima kasih. Ini Alkitab mengatakan, apa itu? Yaitu pada saat terjadi mujizat itu, dan karena mujizat itu membuat hati anak-anak Tuhan, hati umat Tuhan itu tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada pribadi yang lain. Pribadi yang lain itu bisa pendetanya. Ya. Rasanya kalau bukan pendeta yang sembahyang itu nggak mempan, nggak afdol. Harus pendeta itu sebab dia punya karunia mujizat. Alkitab mengatakan mujizat yang sebenarnya pada saat kita mengalami mujizat, hati kita makin bergantung kepada Tuhan, makin bersandar kepada Tuhan. Adapun manusia itu hanya sarana, hanya apa? Alat. Hati kita tidak kemudian berpaut kepada seseorang yang lain. Ya. Sudah memikirkan Tuhan, yang tidak penting Tuhan-Tuhanan, yang penting pendeta itu. Nah itu, ayat mengatakan itu adalah tanda-tanda penyesatan sedang terjadi. Setiap mujizat, kalau mujizat itu datang dari Tuhan, membuat hati kita bergantung kepada Tuhan. Siapapun bisa Tuhan pakai. Ya. Kita berdoa sendiri pun Tuhan bisa pakai. Ya. Oleh sebab itu di hari-hari ini, ya seolah-olah ya nanti orangnya atau bendanya. Beberapa waktu yang lalu, bukan di kalangan orang Kristen ya, bendanya seperti dijimatkan ya, di apa namanya itu istilahnya, dikeramatkan. Oh ini mengerjakan, ini bisa mengerjakan kesembuhan lah, pertolongan lah apa. Seperti dikeramatkan, tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tetapi pada bendanya itu. Perhatikan ini penting, terjadi ya kemana-mana. Jadi seperti penolak bala. Apa bedanya dengan orang-orang kafir yang di rumah-rumahnya ada penolak bala, itu ada jimat-jimat untuk menangkal bala. Apa bedanya kalau anak-anak Tuhan demikian? Waktu di hari-hari ini ayat mengatakan mujizat yang sesungguhnya, nomor satu mujizat itu adalah mujizat yang tidak kelihatan, tapi bagaimana mengubahkan manusia rohani kita. Mujizat yang sebenarnya adalah membuat kita lebih bergantung kepada Tuhan. Kita makin mengerti Tuhan, tanpa Engkau aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kalau bersama dengan Engkau, aku dapat melakukan segala sesuatu, bahkan yang tidak mungkin aku lakukan bisa aku kerjakan. Kenapa? Bukan kekuatan seorang manusia atau siapa, tapi kekuatan Tuhan. Itu yang membuat kita bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada firman Allah, bergantung kepada Dia, bergantung kepada Roh-Nya. Ini harus kita mengerti hari-hari ini. Sebab penyesatan akhir zaman ini, penyesatan dari dalam, ulang-ulang saya katakan, di dalam gereja Tuhan ada Mesias palsu, ada hamba-hamba Tuhan palsu, pekerja-pekerja curang. Rasul Paulus katakan itu berulang-ulang kali. Bahkan sampai kemudian pada akhirnya ini tanda ya, bukannya sekedar mengikuti, bukannya sekedar mempercayakan diri kepada pribadi yang lain atau benda yang lain, tetapi pada akhirnya ini perhatikan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13, setiap mujizat palsu itu muaranya ini, mengerikan,
adalah pada penyembahan yang palsu. Tolong baca ya. Kitab Wahyu pasal 13. Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Wahyu 13 ayat yang ke-12. Kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ya. Ia menyebabkan seluruh bumi, Perhatikan. dan semua penghuninya Ya. menyembah binatang pertama, Ya. yang luka parahnya telah sembuh. Ini antikris. Teruskan. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Ya. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Lah kalau kita bergantung pada mujizat, bagaimana tidak percaya api dari langit itu bisa turun? Bahkan ayat mengatakan patung bisa bergerak. Siapa yang pernah mengerjakan itu? Ini mujizat besar secara jasmani yang dapat. Ini sangat demonstratif. Patung itu bisa bergerak, bisa berbuat begitu rupa. Ini luar biasa. Terus kan? Memberi nyawa. Terus kan? Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Nah, ada mujizat-mujizat, tanda-tanda. Terus kan? Yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Ya. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi, Nah. supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, Ya. namun yang tetap hidup itu. Ya. Terus kan? Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, Ini. Terus kan? sehingga patung binatang itu berbicara juga, Ya. dan bertindak begitu rupa, Ya. sehingga semua orang Nah. yang tidak menyembah patung binatang itu Ya. dibunuh. Terima kasih. Pada akhirnya semua keajaiban, semua tanda-tanda, semua mujizat itu pada akhirnya muaranya itu adalah sampai kepada penyembahan kepada antikris, penyembahan kepada iblis. Dan kalau seseorang itu sampai menyembah iblis, menyembah antikris, ayat mengatakan akan diberi tanda yang begitu kuat pada dahi dan pada tangan kanannya. Dahi dan tangan kanan itu tidak secara fisik terutama, tetapi pemikiran dan perbuatan itu adalah tanda kefanaan. 666. Begitu dalam tanda itu menembus sampai dalam tubuhnya, jiwanya, rohnya. 6 pada tubuh, 6 pada jiwa, 6 pada rohnya. Dan ini tanda tidak bisa dihapuskan oleh apapun juga. Bukan hanya sekedar microchips, berulang-ulang kali saya katakan, yang diselipkan di bawah kulit kepala ini atau kulit tubuh ini, bukan. Itu begitu mudah dihapuskan. Tetapi itu adalah bagaimana pemikiran ya itu dimasukkan sampai dalam roh jiwa manusia, sehingga seperti manusia itu diprogram mengikuti apa saja yang dikehendaki oleh antikris, apa saja yang dikehendaki oleh Mesias palsu. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus menggiatkan diri. Hari-hari ini ya, Tuhan ingin mencari penyembah-penyembah yang benar. Kalau kita menyembah Dia, semakin kita menyembah Dia, semakin kita berpaut kepada Dia, semakin kita mengalami keobahan. Alkitab mengatakan kita akan makin serupa dengan gambar wujudnya. Kita akan mengalami sampai satu saat benar-benar kita ini dimeteraikan sebagai milik Allah. Ada meterai Allah pada dahi. Dan Alkitab mengatakan orang-orang yang punya meterai Allah pada dahi adalah orang-orang yang tidak lagi dapat diganggu gugat oleh iblis, oleh Mesias palsu. Sebab mereka adalah orang-orang yang memiliki tanda kepemilikan Allah. Mereka akan menyembah Dia, akan melayani Dia sampai selama-lamanya dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu hari-hari ini tidak semata-mata kita sekedar melayani biasa saja. Sebab Alkitab mengatakan akan terjadi penyesatan yang begitu rupa. Targetnya adalah orang-orang pilihan. Kalau Tuhan sudah membawa kita begitu jauh, jangan kemudian kita lengah, sebab kita diintai oleh iblis. Kita diintai dalam segala perkara, kita sedang ditarget untuk iblis itu menembakkan, menjatuhkan kita. Tapi Tuhan melindungi kita. Oh haleluya. Inilah firman Tuhan buat kita. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian ya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan satu lagu.